Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam membahas rangkaian ilmu agama Islam. Saudara sekalian, terkadang di antara kita pernah bertanya-tanya, orang-orang yang akan menghuni surga ini bagaimana sih ciri-cirinya? Sahabat-sahabat semua, mungkin di antara pertanyaan kita itu bisa kita bahas insya-Allah. Moga-moga penjelasan saya ini bermanfaat buat saya sendiri dan seterusnya buat Anda yang mendengar ini. Saudara sekalian, perlu kita ketahui surga ini merindukan 4 golongan manusia. Surga ini merindukan 4 golongan manusia sesuai dengan kata Rasulullah SAW. Rasulullah pernah berkata, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar, talil Qur'an, wa hafidhil lisan, wa mus'imil ji'an, wa sa'imina fi syahri Ramadan. Saudara sekalian, surga ini merindukan 4 golongan manusia. Yang pertama, talil Qur'an. Yang pertama, orang yang selalu membaca Al-Quran. Yang kedua, syurga merindukan golongan yang kedua setelah talil Quran, wa hafidhil lisan. Golongan yang kedua yang dirindukan oleh syurga, wa hafidhil lisan. Orang yang selalu menjaga lisannya. Ini golongan yang kedua yang dirindukan oleh syurga. Bagaimana cara menjaga lisannya? Lisannya tidak pernah dia gunakan untuk mencaci orang lain. Lisannya tidak pernah dia gunakan untuk mengumpat orang lain. Lisannya tidak pernah dia keluar kata-kata yang kotor. Dia bisu karena bisunya bisu terhadap keburukan. Dia tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Yang ketiga, golongan manusia yang dirindukan oleh syurga setelah talil Quran, setelah wahafidil lisan. Golongan yang ketiga, golongan wa mut'imil ji'an. Golongan yang ketiga yang dirindukan oleh syurga, wa mut'imil ji'an. Apa artinya? Orang yang memberi makan orang yang lapar. Orang yang lapar kayak mana? Orang yang lapar dalam mengerjakan ibadah kepada Allah. Contoh, kita memberi makan orang yang miskin, sehingga kita melihat orang miskin ini tidak ada uang untuk dia belanja, untuk dia keperluan makan sehari-hari. Kita yang ada rezeki, kita sedekahkan rezeki kita kepada orang tersebut. Kita bantu orang yang beribadah kepada Allah. Kita menolong hamba Allah yang kelaparan, sehingga kita bantu dia dengan keikhlasan. Insya Allah kita termasuk orang yang dirindukan oleh syurga. Yang ketiga, yang keempat, orang yang dirindukan oleh syurga, wasaimina fi syahri Ramadan. Orang yang ketiga, saudara sekalian, yang dirindukan oleh syurga, wasaimina fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Ini saudara-saudara, 4 golongan manusia yang dirindukan oleh syurga. Namun orang bertanya, ya Ustaz, kalau seandainya orang tidak berpuasa Ustaz, orang selalu melakukan perbuatan kejahatan, Ustaz, ada orang yang selalu membuat kezaliman, apakah dia termasuk penghuni syurga? Saudaraku, soal kita masuk syurga yang tidak masuk syurga, ingat, kita masuk syurga dengan ridha Allah. Orang yang jaminan masuk syurga, orang yang takwa kepada Allah. Itulah saudara sekalian. Mungkin orang yang melakukan perbuatan yang banyak, orang yang selalu melakukan mungkar kepada Allah begitu luar biasa. Namun kalau seandainya dia bisa bertaubat dengan lillahi ta'ala, maka dosanya akan dihapus oleh Allah bagaikan kertas putih, bagaikan dia baru lahir di atas dunia ini. Tidak ada dosa lagi. Namun kita ahli ibadah yang melakukan mungkar kepada Allah. Kalau kita ahli ibadah melakukan mungkar kepada Allah, maka kita akan dibalas oleh Allah sesuai dengan setimpal buat kita. Namun jangan lupa istighfar kepada Allah. Tiap-tiap orang yang selalu menekan ibadah kepada Allah,
Kalau ada perbuatan yang salah dengan lupa beristighfar kepada Allah, belum tentu kita hal ibadah masuk syurga. Tapi orang yang masuk syurga, orang yang bertakwa kepada Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Semoga perjumpaan kita sore kali ini bermanfaat dan mendapatkan berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.